Shalom, hari ini kita bersama dengan orang percaya di seluruh dunia. Kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus pada acara Jumat Agung pada hari ini. Tentu sebagai orang percaya kita diizinkan untuk kembali merenungkan, menghayati betapa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita rela mati di kayu salib untuk kita. Kita akan merenungkan secara singkat dari teks firman Tuhan, yaitu dalam Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 33 dan 34 dan ayat 37 hingga ayat yang ke-39. Baik, saya akan bacakan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai dengan jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan merenungkan bagian ini di bawah tema legenda agung disalib. Legenda agung disalib. Saudara, sebetulnya legenda itu sendiri adalah kisah pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah ataupun juga tokoh-tokoh tertentu yang sudah mati ataupun mereka yang masih hidup. Contohnya ialah ada orang-orang di dunia ini yang diberikan bakat dan kemampuan sehingga mereka dapat berperan melakukan atau melahirkan karya-karya besar yang membuat mereka terkenal dan dicatat sebagai legenda. Namun di atas semuanya itu, tentu yang paling hebat ialah Tuhan Yesus yang telah melakukan karya tidak hanya besar, tetapi agung di atas kayu salib. Jumat Agung bukan karena Jumatnya, tetapi karena Tuhan Yesus yang telah melakukan legenda agung di salib itu. Itulah sebabnya Jumat Agung disebut menjadi Jumat Agung yang dapat kita rayakan dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus. Peristiwa itu ialah Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai puncak daripada karya keselamatan untuk menebus manusia dari dosa. Nah, dalam kaitan dengan itu kita akan lihat tentang legenda agung salib Kristus ini. Yang pertama kita akan lihat ialah tentang salib adalah kasar dan berat, ya. Salib yang Yesus pakai untuk disalibkan adalah salib yang kasar, ya. Karena apa? Salib yang akan dipakai untuk menyalibkan seorang yang termasuk dalam seorang penjahat. Jadi tidak sama dengan salib yang mulus, yang diukir, yang dipajang di toko, yang akhirnya dibeli. Bahkan juga mungkin ada di atas gedung-gedung gereja, juga di mimbar-mimbar, salib yang licin, yang dicat dengan berwarna-warni. Tapi salib di sini adalah salib yang kasar. Disitulah Yesus disalib. Namun salib itu tidak hanya kasar, tetapi salib ini juga adalah berat. Yesus memikul salib yang besar. Yesus memikul salib yang berat. Dan dia memikulnya menuju ke Golgota. Dan satu keunikan yang indah ialah bahwa Yesus tidak hanya disalib di Golgota, tetapi dia memikul salibnya sendiri dengan salib yang berat menuju ke Golgota. Inilah satu peristiwa yang menjadi legenda yang dapat kita kenang dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus. Yang berikut ialah di salib itulah Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa. Di salib itu Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa. Kita boleh perhatikan dalam pembacaan tadi tentang kalimat di mana Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku,
mengapa engkau meninggalkan aku? Ini dalam perkataan Tuhan Yesus yang juga bersifat satu pertanyaan, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan ini tidak ada jawaban. Seakan-akan Allah diam akan seruan daripada Yesus yang ada di kayu salib. Mengapa? Karena di salib itulah Yesus memikul dan menanggung dosa manusia. Itulah sebabnya Allah Bapa dikatakan meninggalkan Yesus sesaat untuk menggenapi akan karya penebusan itu. Allah Bapa meninggalkan Yesus ditandai dengan kabut yang menutupi wilayah itu dari jam 12 sampai dengan jam 3. Yang menunjukkan bahwa Yesus berada di dalam hukuman dosa menggantikan kita. Itulah sebabnya Allah Bapa meninggalkan. Tetapi bukan meninggalkan selamanya. Meninggalkan sesaat. Di saat dia memikul dosa kita untuk menebus kita. Yang ketiga yang kita akan lihat ialah bahwa di salib itu jalan terbuka bagi manusia berdosa. Tadi dalam ayat juga kita boleh melihat bagaimana di saat itu tirai bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah, yang menunjukkan bahwa jalan itu terbuka karena tirai itu sendiri adalah tirai yang dipasang menghalangi akan ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus Allah, tempat di mana Allah hadir dan berbicara kepada umatnya. Dan tempat itu terbuka melalui salib Kristus. Maka ada jalan yang terbuka sehingga setiap kita yang percaya kita bisa datang kepada Bapa melalui salib itu. Karena jalan itu dibuka melalui Kristus yang tersalib di Golgota. Tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Karena di salib itulah jalan keselamatan terbuka untuk kita, untuk saudara dan saya. Yang keempat yang kita akan lihat ialah bahwa di salib itu kembali ada pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau kita memperhatikan, Yesus selamanya selalu berbicara bahwa dia adalah anak manusia. Berbicara tentang anak manusia, itulah berbicara tentang kerendahannya. Berbicara tentang penderitaan, salib yang dia akan jalani. Berbicara tentang kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Itulah sebabnya Yesus katakan dia anak manusia. Dilahirkan sebagai manusia. Tetapi kita melihat dalam pernyataan dari kepala pasukan yang menyaksikan tentang cara matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apa yang kepala pasukan katakan? Sungguh dia ini anak Allah. Satu pernyataan yang menunjukkan tentang gelar Tuhan Yesus. Bahwa dia adalah Allah yang sanggup mengerjakan keselamatan. Karena kalau kita memperhatikan, maka Yesus hanya Allah yang bisa melakukan karya keselamatan itu. Itulah sebabnya pernyataan daripada kepala pasukan ini. Karena kepala pasukan ini melihat sesuatu yang berbeda. Dia mungkin sekian lama sudah ikut menangani akan cara orang disalib. Karena banyak orang penjahat yang dilakukan dengan hukuman cara disalib sesuai dengan hukuman Romawi. Ataukah mungkin apakah dia ikut menangani langsung ataukah dia ikut menyaksikan. Tapi bagaimanapun dia tahu. Tetapi apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat berbeda. Apa yang berbeda? Itulah dia kepala pasukan menyaksikan bahwa terjadi kegelapan. Terjadi tirai yang terbelah. Kemudian terjadi kematian Yesus adalah tidak seperti kematian penjahat yang lain. Yaitu harus dengan dipatahkan kakinya. Tapi Yesus dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Itulah hal yang berbeda yang dilihat oleh kepala pasukan itu.
Karena setelah Yesus mengatakan sudah selesai, maka dia menyerahkan nyawanya. Dan inilah yang membuat kepala pasukan mengatakan, sungguh dia ini anak Allah. Saudara melihat, itulah legenda agung salib Tuhan Yesus. Kita bersyukur, kita percaya kepada Yesus yang sudah membuat legenda ini untuk kita. Bahwa inilah adalah kebenaran yang membuat ada jaminan keselamatan untuk kita. Yaitu bahwa dia telah memikul salib yang berat dan yang kasar untuk kita. Dia juga telah merasa ditinggalkan karena dosa kita. Dan dia juga telah membuka jalan keselamatan bagi kita. Bahkan dia itulah anak Allah yang sanggup melakukan karya keselamatan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih di hari Jumat Agung ini. Kami diizinkan mendengarkan satu renungan singkat, legenda agung di salib. Karena itulah satu peristiwa yang kami kenang dan kami ingat. Tapi bukan hanya sekedar kami ingat dan kenang, tapi kami ikut di dalamnya. Bahkan kami pun menjadi bagian di dalam penderitaan salib yang Engkau jalani, sehingga kami dibebaskan dan dimerdekakan. Berkati kami semua, berkati setiap kami yang mendengar akan renungan firman Tuhan ini. Berkati umat Tuhan di seluruh dunia yang merayakan Paskah saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap percaya dan setia mengikut Dia. Tuhan memberkati. Selamat Paskah.